Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Desdiani, spesialis paru. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada dada untuk menilai kelainan pada jantung dan paru secara komprehensif, sistematis, dan cermat, sehingga kita terbantu untuk menegakkan diagnosis. Silakan menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Desdiani, spesialis paru yang bertugas pagi ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian dada terhadap Bapak. Izin, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, Dok. Nama saya Adi Sunanda. Usianya berapa, Pak? Usia saya 27 tahun, Dok. Ya. Pak Ade, alamat rumahnya di mana? Alamat saya di Dramaga, Jalan Cibanteng Proyek, nomor 80. Pekerjaannya Pak Ade sehari-hari? Saya bekerja sebagai staf di Fakultas Kedokteran. Baik, terima kasih Pak Ade. Izin Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ini. Apakah Bapak bersedia? Siap, Dok. Baik, terima kasih Pak. Untuk memulainya, saya mohon bantuan Bapak untuk membuka atau melepas baju bagian atas. Ya, baik, Dok. Silakan Pak. Sebentar, saya mencuci tangan dulu ya. Ya, kita perhatikan apakah pasien tampak sesak, ya, apakah ditemukan pernapasan cuping hidung, ya, kemudian kita lihat apakah pasien sianosis, ya, kemudian tampak pucat, kemudian mohon dinaikkan tangannya dua-duanya, Bapak, nah, ya, kemudian turunkan Pak, ya, kemudian Bapak tadi ke sini naik apa Pak? Saya naik motor dulu. Naik motor. Nah, tadi kita mendengar apakah suara pasien ada serak, kemudian ada bunyi stridor atau bunyi mengi, ya, bunyi mengi. Nah, kita tadi melihat bahwa tidak ditemukan suara-suara tersebut. Kemudian apakah kita bisa melihat apakah terlihat retraksi dari muskulus sternocleidomastoideus, kemudian retraksi dari muskulus interkostal, ya, di bagian dada. Nah, kemudian kita lihat apakah ada bendungan vena, ya, di sebelah leher bagian kanan. Kemudian kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar, terutama di leher dan di daerah suprasternal. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan di bagian dada, ginekomasti, atau ada benjolan di bagian yang lain. Kemudian kita periksa apakah ada jari tabuh. Bapak, tolong ikuti saya. Seperti ini, Pak. Ya, tidak ditemukan jari tabuh. Silakan diletakkan lagi. Ya, kita periksa apakah ada pelebaran sela iga, apakah ada penyempitan sela iga, kemudian kita lihat irama pernapasan, frekuensi pernapasannya reguler, sifat pernapasannya abdominotorakal, kemudian iramanya teratur. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fremitus dada dengan meletakkan kedua telapak tangan pada dinding dada untuk memperhatikan dengan teliti getaran suara nafas. Nah, saya akan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77. Silakan, Pak. 77. Saya akan bandingkan lagi dengan menyilang kedua telapak tangan. 77. Kemudian saya turun ke bagian tengah. 77. Kemudian saya lakukan silang lagi untuk mengkonfirmasi getaran suara nafas. 77. Kemudian saya turun lagi ke bagian dada bagian bawah. 77. Kemudian saya silang lagi untuk mengkonfirmasi getaran suara nafas. 77. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas-batas organ yang ada dalam rongga toraks. Kita mulai dengan perkusi batas paru dan hati. Kita ambil garis tengah dari clavikula atau mid clavicular line. Kemudian kita lakukan perkusi dari apex sampai ke bawah, sampai kita temukan perubahan suara dari sonor menjadi redup. Kita mulai dari awal.
Ya, di sini kita sudah menemukan suara redup, kemudian kita menilai peranjakan hati dengan kita minta pasien untuk melakukan inspirasi dalam. Silakan ambil napas, Pak. Kemudian dibuang. Ya, di sini kita tentukan 2 jari di atas batas paru dan hati dan kita lakukan perkusi ke arah medial untuk menentukan batas jantung pada mediastinum dengan menilai perubahan suara dari sonor menjadi redup. Ya, di sini kita sudah menemukan batas jantung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas paru dan lambung dengan mencari patokan garis aksillaris anterior. Kita lakukan perkusi sampai terdengar perubahan suara sonor menjadi timpani apabila lambung dalam keadaan kosong atau redup apabila lambung dalam keadaan penuh. Nah, ini adalah batas paru dan lambung. Kemudian dari titik ini kita ambil 2 jari ke atas, kemudian ke arah medial kita lakukan perkusi untuk menentukan batas jantung kiri dengan ditandai perubahan suara dari sonor ke redup. Di sini sudah kita tentukan batas jantung kiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengar suara nafas dengan menggunakan stetoskop. Kita melakukan auskultasi dimulai dari apex, membandingkan sisi kanan dan kiri sampai ke bagian dada di bagian bawah. Kita mulai dari kanan. Kita dengarkan secara inspirasi dan ekspirasi, kemudian sisi kanan ke kiri, kita dengarkan pada saat posisi inspirasi dan ekspirasi, kemudian dilanjutkan ke sisi bagian bawah, dibandingkan kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan inspeksi di bagian dada belakang dengan melihat apakah ada benjolan dan kelainan tulang belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi secara umum dengan meletakkan kedua telapak tangan pada dinding dada belakang untuk memastikan apakah ada benjolan atau emfisema subkutis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi secara umum dengan meletakkan kedua telapak tangan pada dinding dada belakang untuk menilai apakah ada benjolan atau emfisema subkutis. Kemudian saya melakukan pemeriksaan ekspansi dinding dada belakang dengan meletakkan kedua telapak tangan dan ibu jari saling bertemu di bawah skapula. Dan saya akan minta pasien untuk menarik napas dalam. Tarik napas dalam, Pak. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan primitus raba dengan meletakkan kedua telapak tangan interskapula di antara dua skapula dan saya akan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 dan kemudian melakukan penyilangan untuk mengkonfirmasi getaran suara yang dirasakan. Silakan Pak, sebut 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi akan kita lakukan secara perkusi umum dan perkusi sistematik. Saya mulai dari apex. Ini adalah perkusi umum. Kemudian di bagian kiri untuk menilai apakah ada kelainan yang ditemukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perkusi sistematik yang berguna untuk membandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Kita mulai dari sisi kanan, dari daerah apex, kemudian interskapula, kanan dan kiri, di bawah skapula, kanan dan kiri, sampai di bagian inferior.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas paru bagian belakang dengan menggunakan patokan tulang cervical 7. Silakan menunduk, Pak. Nah, tonjolan ini adalah cervical 7. Kemudian kita lakukan perkusi ke bawah sampai terdengar suara sonor menjadi redup. Kemudian di sisi satu lagi kita lakukan perkusi sampai terdengar suara sonor berubah menjadi redup. Ini adalah batas paru bagian belakang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengar suara nafas pada paru bagian belakang dengan menggunakan stetoskop. Dengan cara membandingkan sisi kanan dan sisi kiri, kita mulai dengan pemeriksaan apex. Konsentrasi pada fase inspirasi dan ekspirasi. Kemudian interskapula kanan dan kiri. Konsentrasi pada fase inspirasi dan ekspirasi. Baik, Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan memakai baju dulu, nanti saya akan sampaikan hasil pemeriksaan kepada Bapak. Bapak, setelah tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada dada Bapak, hasilnya tidak ditemukan kelainan. Semoga Bapak selalu sehat. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Dok. Terima kasih. Demikian pemeriksaan fisik dada yang tadi sudah dilakukan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.